warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil tugas kelompok kami yang berjudul Organisasi dan Kerjasama Internasional. Anggota kami yang pertama ada saya, Yuliana Sari, dengan NIM 64220745. Lalu ada Ilda Indah Hasari dengan NIM 64220760. Ada Sherly Rilvana dengan NIM 64220779. Ada Reven Rayu Fahri Pahan dengan NIM 64220791. Dan terakhir ada Saida Ummu Salama dengan NIM 64220879. Saya selaku moderator slide selanjutnya akan dibacakan oleh Sherly. Pendahuluan, hubungan antar suatu negara dengan negara lainnya dalam bidang ekonomi melalui kesepakatan tertentu. Dengan memegang prinsip keadilan dan saling menguntungkan, bentuk kerjasamanya ditentukan berdasarkan negara yang mengadakan perjanjian. Berdasarkan jumlah negara yang mengadakan, kerjasama ekonomi dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu kerjasama bilateral dan kerjasama multilateral. Kerjasama bilateral merupakan kerjasama ekonomi antar satu negara dengan negara tertentu. Kerjasama tersebut hanya melibatkan dua negara. Kerjasama multilateral dibedakan menjadi dua macam, yaitu kerjasama antara beberapa negara dalam satu kawasan, ASEAN, MEE, atau kerjasama regional dan kerjasama antar negara-negara di dunia dan tidak terbatas dalam satu kawasan. IMF, ILO, OPEC, FAO, WTO, UNDP, UNINDO, dan WHO, atau kerjasama internasional. A. Tujuan kerjasama internasional. Kerjasama internasional dapat terjadi jika antar dua negara atau lebih saling merasa membutuhkan satu dengan yang lain dan terikat untuk menyepakati suatu bentuk kerjasama, salah satunya dalam perdagangan internasional. Tujuan diadakannya kerjasama internasional antara lain: yang pertama, menambah devisa negara; yang kedua, memajukan dan memperluas perdagangan negara; yang ketiga, memperluas lapangan kerja; yang keempat, memenuhi kebutuhan dalam negeri akan barang dan jasa; yang kelima, menyeimbangkan neraca pembayaran; dan yang terakhir, menambah kebutuhan dalam negeri akan barang dan jasa. B. Faktor penyebab terjadinya kerjasama internasional. Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya kerjasama internasional dapat didasarkan pada yang pertama, perbedaan sumber daya alam. Terdapat 3 poin, yaitu poin pertama, sumber daya alam yang dimiliki oleh setiap negara berbeda-beda, baik dari segi jenis dan jumlahnya. Poin kedua, ada negara yang memiliki sumber daya alam yang melimpah, namun ada juga negara yang sedikit memiliki sumber daya alam. Poin ketiga, negara-negara sedikit menghasilkan sumber daya akan melakukan kerjasama dengan negara yang kaya akan sumber daya agar kebutuhan dapat terpenuhi. Yang kedua, perbedaan iklim dan kesuburan tanah. Perbedaan iklim dan kesuburan tanah antar satu negara dengan negara lain akan menyebabkan perbedaan jenis tanaman. Yang ketiga, perbedaan kepentingan ekonomi dan politik tetap akan dapat menyebabkan terjadinya kerjasama ekonomi dan politik bagi negara-negara walaupun memiliki perbedaan paham. Yang keempat, perbedaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Terdapat 3 poin. Poin pertama, kemampuan dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi serta keterampilan antara satu negara dengan negara lain tidak sama. Poin kedua, negara maju memiliki kemampuan dalam menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi dibandingkan negara-negara berkembang. Poin ketiga, negara-negara berkembang dapat melakukan kerjasama dengan negara-negara maju yang dapat meningkatkan ilmu pengetahuan dan teknologinya. Yang kelima, perbedaan ideologi. Perbedaan ideologi antar satu wilayah negara dengan negara lain dapat memicu konflik antar negara, bahkan menjadi konflik internasional. Yang keenam, perbedaan jumlah penduduk. Terdapat 3 poin. Poin pertama, negara yang jumlah penduduknya banyak akan menjadi tempat yang baik untuk memasarkan hasil-hasil produksi negara lain. Poin kedua, terdapat juga negara-negara yang memiliki hasil produksi yang berlebihan karena jumlah penduduk yang sedikit. Poin ketiga, negara yang jumlah penduduknya yang banyak akan mengalami kelebihan tenaga kerja. Kelebihan tenaga kerja ini dapat disalurkan ke negara yang membutuhkan. C. Faktor persamaan antar negara. Pertumbuhan ekonomi suatu negara dipengaruhi oleh kerjasama antar negara dalam perdagangan global yang dikenal sebagai integrasi ekonomi. Integrasi ini dapat mendorong negara-negara untuk meningkatkan daya saingnya, yang pada gilirannya bisa memperbaiki tingkat kesejahteraan di negara tersebut. Integrasi ekonomi ASEAN bertujuan untuk menyatukan dan memperkuat hubungan ekonomi antar negara-negara anggota.
Dalam konteks ini, penting untuk memahami variabel-variabel yang mempengaruhi perdagangan di antara negara-negara ASEAN untuk menjelaskan perkembangan ekonomi regional yang semakin terhubung. Berikut ada 4 alasan yang mendorong kerjasama antar negara baik dalam bidang yang serupa maupun yang berbeda. Yang pertama, kesamaan budaya. Kesamaan dalam aspek budaya menjadi salah satu alasan utama terjadinya kerjasama antar negara di kawasan Asia Tenggara. Kerjasama ini tentunya memberikan manfaat bagi semua negara yang terlibat. Contohnya adalah program residensi untuk seniman. Yang kedua, kesamaan dan perbedaan sumber daya alam. Kesamaan dan perbedaan sumber daya alam menjadi faktor penting dalam menjalin kerjasama antar negara. Sumber daya alam di satu negara seringkali mirip dengan negara lain. Misalnya beberapa negara dikenal sebagai penghasil minyak. Negara-negara tersebut kemudian bekerja sama dalam bentuk organisasi yang disebut OPEC atau negara-negara pengekspor minyak. Yang ketiga, kesamaan dan perbedaan geografis. Adanya kesamaan dalam kondisi geografis membuat beberapa negara di suatu wilayah cenderung melakukan kerjasama untuk menjaga stabilitas dan keamanan di kawasan tersebut. Yang keempat, tujuan sejalan untuk mencapai kemajuan. Setiap negara di dunia ini tentunya memiliki keinginan untuk berkembang dan menjadi lebih maju. Oleh karena itu, jika sebuah negara hanya mengandalkan sumber daya manusia yang ada di dalam negeri, kemajuan negara tersebut akan terhambat. D. Dampak positif kerjasama internasional. Kerjasama internasional diyakini dapat memberikan dampak positif bagi para pelakunya. Antara lain yang pertama, meningkatkan investasi. Salah satu dampak positif hubungan internasional bagi Indonesia adalah meningkatkan investasi. Investasi merupakan penanaman uang atau modal dalam suatu perusahaan atau proyek untuk tujuan keuangan. Kerjasama ekonomi bisa jadi cara menarik untuk para investor menanamkan modal di Indonesia. Yang kedua, meningkatkan keuangan negara. Hubungan internasional juga dapat berdampak positif dalam meningkatkan keuangan negara. Ini dikarenakan Indonesia memperoleh bantuan pinjaman keuangan dengan syarat lunak yang digunakan untuk pembangunan. Yang ketiga, membantu meningkatkan daya saing ekonomi. Hubungan internasional juga dapat memiliki dampak positif bagi Indonesia, yaitu meningkatkan daya saing ekonomi. Kerjasama ekonomi bisa menciptakan persaingan sehat antara negara-negara anggota. Slide selanjutnya akan disampaikan oleh Reven. Oke, di sini saya akan melanjutkan slide teman saya. Berikut ada yang itu adalah slide dampak negatif kerjasama internasional. Kerjasama internasional adalah hubungan yang dilakukan antar negara dalam berbagai bidang yang mencapai kepentingan bersama. Meskipun membawa banyak manfaat, kerjasama ini juga dapat menimbulkan berbagai dampak negatif, terutama jika tidak seimbang dan dimanfaatkan secara tidak adil. Beberapa dampak negatif yang mungkin terjadi sebagai akibat dari kerjasama antar negara yaitu yang pertama, ketergantungan ekonomi. Jika suatu negara bergantung pada negara lain untuk kebutuhan ekonominya, hal ini dapat membuatnya rentan terhadap perubahan ekonomi di negara mitra. Kedua, ketidaksetaraan. Kerjasama antar negara tidak selalu berdampak positif secara merata. Ada risiko bahwa satu negara bisa mendominasi hubungan tersebut sehingga menciptakan ketidaksetaraan dalam manfaat yang diperoleh oleh setiap pihak. Berikutnya ada slide organisasi internasional, organisasi multilateral regional. Kerjasama multilateral mencakup kolaborasi antara 3 atau lebih pihak, umumnya negara-negara dengan tujuan mencapai kepentingan bersama dan mengatasi isu-isu global yang kompleks. Dalam konteks internasional, Organisasi Perdagangan Dunia, WTO, dan Perserikatan Bangsa-Bangsa, PBB, adalah contoh institusi multilateral yang memfasilitasi kerjasama antar banyak negara. Salah satu dampak utama kerjasama multilateral adalah terciptanya aturan dan norma internasional yang mengatur berbagai aspek kehidupan global, termasuk perdagangan, lingkungan, hak asasi manusia, dan perdamaian. Kerjasama multilateral juga menciptakan platform bagi negara-negara untuk saling berbagi informasi, pengetahuan, dan sumber daya. PBB melalui berbagai agensi memfasilitasi dialog
kerjasama antar negara dalam rangka mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan SDGs. Yang ini melibatkan pertukaran pengalaman, pelatihan, dan bantuan teknis untuk memperkuat kapasitas negara-negara dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Saidah. Organisasi Kerjasama Ekonomi Perdagangan yang anggotanya terdiri dari beberapa negara. Keanggotaan dalam organisasi ini bisa karena kedekatan wilayah geografis meliputi ASEAN, AFTA, APEC, AAC, UA, dan yang terakhir NAFTA. Yang pertama yaitu ASEAN. ASEAN didirikan pada tanggal 8 Agustus 1967 berdasarkan Bangkok Declaration atas prakarsa 5 negara yaitu Indonesia, Filipina, Malaysia, Thailand, dan Singapura. Tujuan dibentuknya ASEAN adalah meningkatkan kerjasama ekonomi perdagangan dan sosial budaya antara negara-negara Asia Tenggara. Yang kedua yaitu AFTA. Organisasi kerjasama ekonomi dan anggotanya terdiri dari 10 negara ASEAN yaitu yang pertama Indonesia, yang kedua Malaysia, yang ketiga Brunei Darussalam, yang keempat Singapura, yang kelima Filipina, yang keenam Thailand, yang ketujuh Kamboja, yang kedelapan Laos, yang kesembilan Vietnam, dan yang terakhir Myanmar. Pada tahun 2003, seluruh negara ASEAN melakukan perdagangan bebas. Arus perdagangan, uang pembayaran, dan faktor penunjang lainnya bebas keluar masuk dalam wilayah ASEAN hanya dengan hambatan 10% sampai 5% dan tidak ada lagi hambatan non-tarif. Selanjutnya yaitu yang keempat. Yang keempat ada APEC. APEC adalah organisasi kerjasama ekonomi regional di kawasan Asia Pasifik yang anggotanya berjumlah 18 negara. Tujuan pokok APEC adalah melakukan liberalisasi perdagangan dan investasi, serta meningkatkan pemanfaatan sumber daya alam dan kualitas sumber daya manusia untuk meningkatkan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di kawasan Asia Pasifik. Yang kelima yaitu AAC dan UA, merupakan perhimpunan yang didirikan pada tahun 1958 berdasarkan Perjanjian Roma, Italia. Tujuan AAC adalah untuk menyusun politik perdagangan bersama dan mendirikan daerah perdagangan bebas antara negara-negara Eropa Barat. Yang terakhir yaitu NAFTA. NAFTA merupakan blok perdagangan yang bersifat eksklusif di kawasan Amerika Utara, USA, Kanada, dan Meksiko. Beberapa alasan penting dibentuknya NAFTA adalah adanya perubahan global baik ekonomi, perdagangan, dan informasi. Slide selanjutnya yang akan dijelaskan oleh Hilda. Slide selanjutnya itu adalah organisasi multilateral internasional. Organisasi hubungan internasional OHI memainkan peran yang sangat penting dalam membentuk dan memelihara tatanan dunia. Mereka berfungsi sebagai platform untuk diplomasi multilateral, memungkinkan negara-negara untuk berinteraksi, bernegosiasi, dan mencapai kesepakatan tentang sebagai isu global. OHI juga berperan dalam menetapkan normal dan standar internasional yang membantu mengatur perilaku negara dan promosikan kerjasama. Selain itu, OHI menyediakan bantuan teknis dan keuangan kepada negara-negara yang membutuhkan, membantu mereka mengatasi kepada pembangunan dan meningkatkan kualitas hidup warganya. Salah satu peran utama OHI adalah mempromosikan perdamaian dan keamanan internasional. Organisasi seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB memiliki mandat untuk mencegah konflik, memelihara perdamaian, dan menegakkan hukum internasional. Mereka melakukan ini melalui berbagai cara termasuk mediasi, pengiriman pasukan menjaga perdamaian, dan penerapan sanksi. OHI juga bekerja untuk mengatasi akar penyebab konflik seperti kemiskinan, ketidaksetaraan, dan pelanggaran hak asasi manusia. Organisasi hubungan internasional dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa jenis keanggotaan, tujuan, dan lingkup kegiatan mereka. Di sini ada beberapa jenis organisasi hubungan internasional. Yang pertama itu adalah organisasi antara pemerintah. AIGO adalah
Organisasi anggotanya adalah negara-negara AIGO dibentuk melalui perjanjian antar negara dan memiliki struktur organisasi yang formal. Contoh AIGO termasuk PBB, Uni Eropa (UE), dan ASEAN. Yang kedua itu adalah organisasi non-pemerintah. Adalah organisasi yang tidak berafiliasi dengan pemerintah. Biasanya didirikan oleh individu atau kelompok yang memiliki minat yang sama. Dapat beroperasi tingkat lokal, nasional, atau internasional. Contoh NGO termasuk Palang Merah Internasional, terus Greenpeace dan Amnesty International. Yang ketiga itu adalah organisasi hibrida. Organisasi hibrida adalah organisasi yang memiliki unsur AIGO dan NGO. Organisasi hibrida biasanya didirikan oleh pemerintah dan organisasi non pemerintah. Contoh organisasi hibrida termasuk Global Fund to Fight AIDS, tuberculosis, dan malaria. Yang keempat itu adalah organisasi regional. Organisasi regional adalah organisasi yang anggotanya negara-negara yang terletak di wilayah geografis yang sama. Organisasi regional biasanya dibentuk untuk mempromosikan kerjasama ekonomi, politik, dan keamanan di antara negara-negara anggota. Contoh organisasi regional termasuk yaitu adalah ada UE dan ASEAN dan Uni Afrika. Selanjutnya, Kesimpulan, kerjasama dan organisasi internasional berperan penting dalam memperkuat hubungan antar negara di berbagai bidang seperti ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Melalui kerjasama bilateral, multilateral, dan regional, negara-negara dapat saling memenuhi kebutuhan, meningkatkan perdagangan, menambah devisa, serta mempercepat pembangunan. Meskipun memiliki dampak positif seperti peningkatan investasi dan kesejahteraan, kerjasama internasional juga dapat menimbulkan ketergantungan dan ketimpangan antara negara. Oleh karena itu, diperlukan prinsip keadilan, saling menghormati, dan keseimbangan agar kerjasama internasional memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi semua pihak. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.